untuk teman-teman PKL dan UMKM jangan tergiur dengan uang 100.000. Nomor piro, wani piro, jangan gitu. Saluran komunikasi caleg. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya Sam West. Kali ini di podcast Saklek, saluran komunikasi caleg, yaitu sebuah saluran yang akan sedikit menginterogasi dan bertanya-tanya kepada caleg untuk agar kita tahu visi misinya, nilai-nilainya, dan apa yang akan diperjuangkan ketika dia nanti menjadi caleg. Sehingga kita benar-benar tahu kualitas pribadi seorang caleg. Kali ini kita kehadiran seorang ibu yang luar biasa. Saya kenal betul dengan beliau ketika masih menggerakkan komunitas Sinau Embongan. Itu udah 10 tahun lebih yang lalu. Jadi komunitas Sinau Embongan itu bareng-bareng bagaimana kita belajar bersama orang-orang Embongan, sopir, bahkan pemulung dan sebagainya, orang gelandangan di Malang. Kita belajar bareng untuk bagaimana hidup lebih sejahtera dan membuka ruang-ruang partisipasi di Kota Malang. Beliau adalah Bu Susiati. Ya. Kita sapa beliau. Bu, selamat siang. Selamat siang. Sehat selalu, Bu? Alhamdulillah sehat. Lama nggak ketemu, Bu, ya? Iya, Mas. Terakhir ketemu kita di UMKM dan waktu sebelum UMKM di Sinau Embongan, Bu, di ya? Sinau Embongan. Masih aktif di UMKM, Bu, ya? Masih tetap aktif. Oke. Ya. Sekarang kita tanya-tanya, Bu. Ya. Bu Susiati ini adalah caleg PSI Dapil Kedung Kandang. Kedung Kandang, ya, Bu? Oke, Dapil Kedung Kandang. 3 Kedung Kandang nomor 7. Nomor 7, Dapil Ya. 3, nomor 7 dari caleg PSI di Kedung Kandang. Oke. Ya. Bu, kenapa kemudian Bu Susiati ini kekeh gitu ya memperjuangkan UMKM, bahkan pedagang kaki lima ya, saya tahu di Kota Malang itu kemudian membawanya kepada jalur politik atau menjadi anggota dewan, Bu? Kenapa, Bu? Pertama, untuk PKL ini kan nasibnya kasihan sekali ya, Mas. Betul. Jadi perlu diperjuangkan karena kan mereka itu salah satunya tidak punya tempat untuk PKL ini. Jadi hanya cuman Sabtu atau Minggu di ruang-ruang, kalau di lapangan seperti di Velodrome, di Gajayana seperti itu. Setelah itu kan dia ndak jualan di situ. Kan kasihan gitu loh. Kalau saya jadi kan bisa memperjuangkan teman-teman PKL itu. PKL itu teman-teman PKL pedagang kaki lima itu sebenarnya bukan orang-orang malas dan bukan hanya orang-orang yang mau berpangku tangan loh, Bu, ya. Bukan. Mereka lebih baik dikasih tempat untuk berusaha ya. Betul, Bu, ya. Pejuang ekonomi, benar. Pejuang ekonomi gitu loh. Cuma karena nggak punya tempat. Nggak punya tempat. Itu yang akan saya perjuangkan sebagai seorang ibu ya, ingin mengayomi anaknya. Bagaimana caranya anaknya ke depannya itu bisa punya rumah lah istilahnya gitu. Bu Susiati ini memang sosok ibu banget. Jadi dulu waktu kita diskusi di jalanan, di pinggir jalanan, beliau inilah yang bikinkan kopi, bikinkan gorengan, kentang godok, beliau yang bawa. Jadi anak-anaknya diskusi, kita ini diskusi di jalanan, di embong-embong itu benar-benar dipikir. Lah Bu Susiati, beber kloso. Lah Bu Susiati yang biasanya membawa gorengan, numpang kopi, itu ya. Memang sosok ibu ini luar biasa. Betul. Oke, Bu. Waktu itu kan juga kita di Embongan, waktu saya masuk PSI kan intinya saya harus memperkenalkan PSI ke masyarakat. Betul. Saya nyalek tahun 2019 itu untuk memperkenalkan aja gitu. Jadi memang Bu Susiati ini masuk PSI udah 2 periode pemilu ini ya. Iya, jadi mulai awal dan memang layak kalau sekarang jadi caleg. Amin. Tak dukung, Bu, tak dongakno, Bu. Amin. Iya kan, memang Kota Malang itu butuh sosok ibu. Betul. Iya kan? Si ono sing ngomong anak-anak sing rodok dablek-dablek sampai sing paling dablek-dablek iki. Tapi yang paling banyak dimong oleh Bu Susiati ini PKL. Sama UMKM, Bu, ya? Sama UMKM. Oke, kalau di Kedung Kandang apa yang Bu Susiati lakukan untuk membela atau mengadvokasi teman-teman UMKM dan PKL di Kedung Kandang, Bu? Saya menginginkan para PKL itu kan sudah solid ya, sudah bersatu. Saya juga memberikan pelatihan untuk mereka, pendampingan gitu. Jadi biar mereka itu benar-benar usaha. Jadi bukan sekedar jagakno gitu loh, Mas. Kalau kita kasih pendampingan, belajar, itu kan nanti kemandiriannya itu lebih bagus gitu, Mas. Siap. Bu, harapannya untuk teman-teman PKL dan UMKM biasanya itu kan untuk pemilihan gini ini kan pasti wakil caleg-caleg, apalagi yang incumbent itu entah ngasih money politik, ngasih barang, ngasih rombong. Lah itu yang perlu disampaikan agar mereka tersadarkan tidak tergiur dengan pilihan-pilihan politik yang pintas gini, Bu. Apa, Bu?
Untuk teman-teman PKL dan UMKM, jangan tergiur dengan uang 100.000. Nomor piro, wani piro, jangan gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan caleg itu harus visi misinya itu apa, kedepannya itu seperti apa, gitu kan. Untuk PKL kan kita perlu mengangkatnya, Mas. Karena selama ini memang kurang perhatian. Jadi kalau ada yang duduk di sana pasti memperhatikan itu untuk PKL dan UMKM itu. Inilah tell the fact. Apa yang dikatakan Bu Susiati itu realitanya, karena saya tahu betul, saya berani jadi saksinya bahwa beliau ini, Bu Susiati, sudah puluhan tahun untuk ngurusi PKL, ngurusi anak-anak terlantar, ngurusi arek Embongan. Dulu waktu saya terlantar 15 tahun yang lalu di Malang juga yang ngurusi Bu Susiati. Jadi banyak kumpul ya, Mas. Banyak kumpul ya. Saya juga kepingin mengangkat anak-anak jalanan itu. Saya ajak bagaimana caranya mereka itu bisa punya penghasilan. Kalau anu kan saya ajak membuat sabun. Itu kan sabun itu sabun bisa cuci piring, sabun untuk mencuci baju, bahkan sabun wajah gitu. Mau saya ajari gitu, tapi kan kita itu perlu untuk pengorbanan ya. Betul. Ya. Sinau Embongan itu mulai tahun 2014 loh, bayangkan. Berarti udah 9 tahun lebih, Bu ya. 9 tahun lebih. Ini arek-arek komunitas Sinau Embongan kalau tahu pasti guyu-guyu kekel ini. Dulu ada pemimpinnya almarhum Pak Topo, Sutopo Dewangga juga, Al-Fatihah untuk Pak Sutopo. Jadi yang jaranan juga ada banyak. Jadi anak-anak guyu ini wayah ibu murek nyalek rek. Ibu nyalek yo sing kedungandang yo. Oke, siap, Bu. Di Kota Malang, politik itu kan dinamikanya luar biasa, Bu Susi ya. Gitu. Dan saya tahu jenengan juga sebagai seorang ibu rumah tangga, apa bisa membagi waktu lagi, Bu? Karena jenengan kerja-kerja sosial kan banyak, ya kerja-kerja ibu rumah tangga. Sekarang ditambahi kerja-kerja politik, kalau jadi anggota dewan nanti jangan-jangan sulit ditemui, Bu. Enggak ya? Insya Allah terbuka. Oke, siapa aja jadi ibu ya? Tetap jadi ibu. Ya, nanti kalau tak telepon, Bu, aku sumbangan wedang kopi, gorengan sih tetap mau, Bu ya? Alhamdulillah masih bisa, insya Allah. Bu. Enggak ya? Enggak lah, enggak, Mas. Tetap semangat, tetap membantu teman-teman gitu. Karena kan kita setiap Jumat itu juga kita berbagi, Mas. Oke, apa? Oh ya, Jumat. Apa? Ceritakan, Bu. Kita Jumat Berkah itu selalu berbagi dan ada warung gratis. Ada di Jalan Irian Jaya itu, Mas, di daerah situ kita bintang peduli duafa di situ. Setiap hari Jumat. Jadi pagi kita berbagi, setelah berbagi kita buka warung. Warung gratis ya apa adanya karena kan kita buat masakan, misalkan saya bawa kerupuk, teman-teman bawa sayur, apa-apa gitu dikumpulkan jadi satu, ditaruh di situ. Jadi untuk teman-teman yang istilahnya nasibnya kurang bagus bisa terbantu untuk makan siang gitu. Ini apa yang dikatakan beliau Jumat Berkah itu nggak hanya karena ketika beliau nyalek. Saya saksinya udah puluhan tahun. Dulu saya juga kalau nggak punya uang ya, apa mana kalau ya rumah nggak masak gitu ya, aku mesti yang warungnya ibu. Dulu buka di Mejen Sungkono. Jadi bukan karena nyalek loh ya, Bu ya. Sudah melakukan menanam kebaikan. Ini loh tell the fact itu yo ini. Katakan dengan realita, katakan dengan kebenaran, faktanya itu ya begini ini. Faktanya Bu Susi seperti itu kok. Iya, Bu ya. Kita dukung lah. Oke, Bu. Pesan terakhir kepada masyarakat Kota Malang agar pemilu atau politik ini lebih sehat dan demokratis di Kota Malang supaya nanti bisa memilih calegnya dengan lebih baik dari sebelumnya. Monggo, Bu. Untuk warga Malang, utamanya Kedung Kandang, pilihlah wakil yang sesuai dengan hati nurani. Jangan sesuai dengan ada uangnya apa tidak. Karena saya bisanya cuman memberi ilmu, memberi manfaat untuk orang banyak, tidak bisa ngasih apa-apa dulu. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi untuk membantu teman-teman di sana. Juga mengangkat para PKL dan UMKM yang selama ini saya perjuangkan. Karena teman-teman PKL dan UMKM itu, kalau UMKM masih ada perhatian ya, kalau PKL masih kurang jauh perhatiannya. Jadi saya berharap kalau saya duduk bisa membantu teman-teman dan mengangkat mereka. Siap, Bu.
sehat selalu ya, tetap Amin, semangat. amin. Ini enggak kerasa waktunya cepet tapi udah lama di kode-kode Bu. Jadi saking asiknya pembicaraannya. Saking asik. Oke. Siap pemirsa, itu tadi tell the fact dari Bu Susiati, caleg PSI dari Dapil Kedung Kandang nomor 7 Bu ya. Nomor 7. Jadi mari kita dukung beliau dan luar biasa lah beliau. Jadi Kota Malang butuh sosok seorang ibu. Terima kasih, ketemu lagi pada podcast Saklek selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.